Halo pelajar hebat, Assalamualaikum, semangat pagi. Pada mikroanimasi kali ini, kita akan membahas tentang sistem ekskresi melalui ginjal. Apakah kamu tahu tentang sistem ekskresi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sistem ekskresi pada manusia merupakan sistem pembuangan zat sisa metabolisme tubuh melalui beberapa organ ekskresi, yaitu diantaranya adalah organ paru, organ ginjal, organ kulit, dan organ hati. Ginjal memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengekskresikan zat sisa metabolisme seperti urea, asam urat, kreatin, dan zat yang bersifat racun bagi tubuh. 2. Mengatur volume plasma darah dan jumlah air dalam tubuh. 3. Menjaga kesehatan tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam yang berlebihan dalam tubuh. 4. Mengatur pH plasma dan cairan tubuh, mengekskresikan urin yang bersifat basah. Dan yang kelima, fungsi ginjal adalah menghasilkan enzim tubuh yaitu renin dan eritropoietin. Unit nefron. Nefron merupakan unit struktur dan fungsional terkecil dari ginjal yang berjumlah 1 juta nefron kurang lebih per ginjal manusia. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi yang mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Nefron memiliki 2 unsur, yaitu 1. Unsur pembuluh darah arterial glomerulus, arterial eferen, dan kapiler tubuler. Yang kedua, unsur epitel, tersusun dari kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Pada gambar di samping ini, kita dapat mengamati bagaimana proses pembentukan urin pada ginjal. Ginjal merupakan tempat yang digunakan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam tubuh kita. Proses pembentukan urin melalui 3 tahapan, yaitu melalui mekanisme filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses filtrasi yaitu proses perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi sel-sel darah menjadi urin primer, trombosit, dan protein agar tidak ikut dikeluarkan oleh ginjal. Proses reabsorpsi terjadi di bagian tubulus contortus proximal yang nantinya akan dihasilkan urin sekunder. Proses reabsorpsi akan terjadi penyaringan asam amino, glukosa, asam asetoasetat, vitamin, dan garam-garam anorganik, dan air. Reabsorpsi air yang dilakukan di dalam tubulus contortus proximal terjadi secara osmosis yang dinamakan dengan reabsorpsi obligat. Selain proses reabsorpsi air dilakukan di tubulus contortus proximal, proses reabsorpsi air juga terjadi di bagian tubulus contortus distal yang terjadi dengan cara reabsorpsi fakultatif. Proses reabsorpsi tergantung kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Proses augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Penambahan zat-zat yang terjadi di antaranya adalah penambahan urea dan ion hidrogen. Urin yang terbentuk akan memiliki pH 4,5 sampai 8,5. Setelah proses augmentasi dinamakan dengan urin sebenarnya yang nantinya akan disalurkan ke tubulus collectivus dan selanjutnya ditampung sementara di kantung kemih. Demikianlah materi sistem ekskresi pada ginjal kali ini. Ginjal merupakan organ utama dalam mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme pada manusia dengan mengeluarkan air dan zat-zat yang tidak dibutuhkan kembali. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.